Shalom saudara-saudara, kita akan membahas bahan khotbah Evangelium tanggal 6 Juni 2021, Minggu 1 setelah Trinitatis, diambil daripada perikop khotbah dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak akan dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak akan dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, berusaha menemui kau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Saudara-saudara, dalam minggu 1 setelah Trinitas ini dengan mengambil tema jangan menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagaimana kita melihat Yesus difitnah oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa ia melakukan mujizatnya, ia melakukan kuasanya, penyembuhannya dengan kuasa Beelzebul. Saudara-saudara, Beelzebul ini dalam perjanjian lama atau dalam tradisi Yahudi, bahkan sampai dalam konteks pada Yesus, Beelzebul ini adalah nama lain daripada Helel ben Saker, atau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Lucifer. Jadi Beelzebul ini adalah penghulu setan atau rajanya setan-setan. Jadi Beelzebul ini adalah malaikat yang dibuang dari sorga, dan ketika dia di bumi dia disebut iblis. Dan seperempat malaikat-malaikat yang mengikut dia disebut sebagai Satanos atau roh jahat. Yesus bilang begini, tidak mungkin iblis mengusir iblis. Dan kalau sempat iblis bisa mengusir iblis, tentu iblis sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, faktanya justru iblis semakin kuat di dunia ini. Jadi sesuatu yang tidak benar kalau iblis mengusir iblis. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melihat apa yang dikatakan Yesus ini, mungkin ini akan menambah atau memberikan satu pertanyaan dalam hidup kita. Ketika Yesus mengusir setan dalam seseorang, dan mereka katakan itu kuasa iblis yang dipakai Yesus. Lalu Yesus bilang, lo gak bisa iblis mengusir iblis. Ketika kita berkata di tengah-tengah zaman situasi sekarang, di tengah-tengah budaya kita sekarang yang masih pengaruh okultisme kuat, ketika kita berkata atau memperkatakan percakapan Yesus ini tidak mungkin iblis mengusir iblis, maka pasti akan ada yang berkata, lalu bagaimana dengan fenomena dukun bisa mengusir roh yang kerasukan dalam diri seseorang? Lalu bagaimana dengan fenomena dukun yang bisa melakukan kesembuhan dari sakit seseorang?
Jika memang Yesus berkata iblis tidak bisa mengusir iblis, lalu bagaimana bisa dukun itu melakukannya? Saudara-saudara, perkataan Yesus ini benar. Jadi ketika dukun atau hamba-hamba iblis mengusir setan pada orang yang kesurupan, sebenarnya ia bukan mengusir di sana, tapi ia melakukan kompromi dan rekayasa terhadap roh setan yang ada di dalam diri orang itu. Ibarat seorang yang main judi jangkar-jangkar, mereka akan merekayasa seolah-olah mereka adalah orang yang bermusuhan, orang yang saling bertaruh, padahal sebenarnya mereka adalah partner. Dan melalui seolah-olah mereka adalah seorang bandar dan orang yang bertaruh, menarik banyak orang untuk mengikutinya. Padahal itu adalah satu rekayasa untuk menarik perhatian banyak orang. Jadi iblis tidak bisa mengusir iblis, tapi iblis bisa merekayasa dengan iblis. Jadi tidak ada iblis yang mengusir iblis. Yang ada hanya satu: terang mengalahkan gelap. Di mana ada terang, maka gelap akan lari di sana. Atau jika terang tidak ada di sana, maka gelaplah yang berkuasa. Hanya itu hukum yang benar. Di luar dari itu hanya rekayasa. Sama juga dengan praktik seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati, lalu bisa merasuki orang lain dengan suara yang sama, gaya yang sama, selera yang sama, bahkan dia bisa tahu. Saudara-saudara, saya mau katakan sama saudara-saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa iblis itu adalah satu pribadi yang bisa meniru. Dia bisa meniru gaya seseorang. Dia bisa meniru cara bicara seseorang. Dia bisa meniru selera seseorang. Karena dia bisa meniru, bahkan Alkitab bilang, sedangkan malaikat terang iblis bisa tiru, apalagi manusia berdosa seperti kita. Tentu dia bisa tiru. Dia bisa tiru suara orang yang sudah mati. Dia sudah bisa tiru juga selera dan kebiasaan orang-orang yang sudah mati. Jadi iblis itu adalah peniru, dia adalah penipu, dia membuat duplikat untuk mengelabui banyak orang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, segala hal yang berkaitan dengan arwah itu tidak usah dipercayai. Itu adalah penipuan, baik mimpi-mimpi atau segala macam, itu ada penipuan. Ketika saudara mempercayainya, maka sugesti iblis akan masuk kepadamu. Ketika saudara tersugesti, maka kutuk kerajaan maut, kutuk kematian, kutuk kuasa kegelapan akan bekerja dalam hidupmu. Jadi apabila Anda mimpi-mimpi tentang setan-setan, tentang roh-roh yang sudah mati, segala macam, ketika engkau mengingat-ingatnya, maka saat itu engkau tandanya engkau sudah tersugesti. Dan ketika tersugesti, maka pasti akan terjadi padamu. Kalau kehendaknya ingin membunuh engkau, maka engkau akan benar-benar mati kalau engkau tersugesti. Dan kalau dia memang ingin mengguna-gunamu, maka engkau akan benar-benar terguna karena engkau tersugesti. Tapi ketika engkau tidak mempercayainya dan membuang begitu saja, dan engkau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membatalkan rancangan iblis itu melalui mimpi atau melalui kesurupan-kesurupan, maka kita akan lolos dari sana. Jadi saudara-saudara, hanya satu cara melawan iblis, yaitu kuasa Tuhan. In the name of Jesus Christ. Jika ada penyembuhan di luar dari nama Yesus, itu namanya rekayasa. Kalau ada pengusiran setan di luar dari nama Yesus, itu bukan pengusiran, itu namanya rekayasa. Yang benar-benar menyembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Karena iblis hanya takut dalam nama Yesus. Iblis tidak takut dengan asap kemenyan. Iblis tidak takut dengan air-air. Iblis tidak takut dengan akar-akar, dengan bambu kuning. Iblis tidak takut dengan yang lain-lain. Atau dengan kain-kain 7 warna. Atau bagaimanapun. Iblis tidak takut. Dia hanya takut dalam nama Yesus. Itu mengapa kalau kita lihat di Alkitab, setiap kali roh-roh jahat, setiap kali iblis melihat Yesus, maka ia akan tersungkur, mereka akan takut dan gemetar karena mereka tahu, iblis tahu siapa itu Yesus. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah yang suci. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Karena itu mereka tidak akan tahan. Mereka akan takut kepada Yesus karena Yesus berkuasa menghancurkan mereka dan membuang mereka dalam jurang maut.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yesus bilang gini kepada orang Farisi, segala hujat yang dikatakan manusia bisa diampuni, kecuali menghujat Roh Kudus. Yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat ini sudah amat keterlaluan. Mereka bukan hanya menghujat kemanusiaan Yesus, tapi mereka menghujat kealahan yang ada di dalam diri Yesus. Kenapa menghujat? Ketika saudara menyamakan Allah dengan setan, itu adalah sebuah penghujatan. Terkadang kita tidak sadar kita sudah menghujat Tuhan. Nah, ketika engkau menyembah Allah lalu engkau menyembah setan, bukankah itu sama kau menyamakan Allah dengan setan? Dan itu adalah sebuah penghujatan, dan itu adalah menghina Roh Kudus. Menghina Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus sama saja engkau menolak Allah dalam hidupmu. Engkau telah murtad di sana. Nah, murtad ini ada dua. Satu, murtad dalam arti eksplisit dan murtad dalam arti implisit. Murtad dalam arti eksplisit adalah murtad ketika kita secara terang-terangan pindah agama, atau secara terang-terangan kita berkata, saya tidak percaya pada Yesus lagi, saya percaya kepada agama ini yang antikris, yang menolak Yesus. Itu sama juga dengan menghina Roh Kudus, dan kita tidak akan bisa diselamatkan karena tidak ada pengampunan selain di dalam diri Yesus. Jika Yesus sudah ditolak, siapa yang bisa mengampuni kita? Itu maksudnya kita tidak bisa selamatkan. Yang kedua, ada murtad dalam arti implisit. Dia memang tidak pindah agama, dia memang tetap di dalam kekristenan, dia tetap menjadi warga gereja, tetapi arah hidupnya, iman percayanya tidak lagi kepada Yesus, tapi kepada dunia ini. Dia sakit cari dunia ini, dia sakit cari dukun, dia mau cari untung cari dukun, dia segala macam cari dukun. Itu juga murtad, itu juga menghina Roh Kudus. Saya mau katakan sama saudara-saudara, tahukah saudara bahwa ketika saudara menggunakan jasa setan, maka ada satu tumpuk kutuk yang akan ditimpakan setan ketika engkau mendapatkan jasa setan. Contoh, saya mau katakan sama saudara, kalau memang dukun bisa membuat usaha seseorang itu laris dan kaya raya, lalu kenapa dukun tidak membuat dirinya sendiri kaya raya? Kenapa dukun tidak memakai kemampuannya itu untuk memperkaya dirinya dan melariskan usahanya? Kenapa harus sama orang lain? Karena dukun tahu ada kutuk yang besar yang akan ditulahi iblis ketika kita menggunakan jasanya. Saya sering dengar asal ada kehilangan, lakukan terawangan dengan dukun, penerawangan, mencari segala macam. Ya, memang itu bisa terjadi. Kenapa? Karena iblis akan mengetahui peristiwa masa lalu, tapi iblis tidak tahu peristiwa masa depan. Jadi kalau peristiwa masa lalu iblis bisa tahu. Jadi siapa yang mencuri, bagaimana peristiwanya masa lampau itu, maka iblis akan menerawang, dan dia roh jahat itu akan mengetahui ini dan ketika benar. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara menggunakan jasa itu, maka seketika itu juga setumpuk kutuk akan iblis menulai hidup dan kau hancur, dan dukun tahu dan dia tidak mau buat itu. Dan saya katakan sama saudara, setiap ramalan dari dukun, dari setan yang berhasil dan terbukti, sebenarnya bukan iblis menguasai masa depan, tapi ketika saudara percaya pada ramalan dukun, maka saat itu jiwamu itu dibawa kuasa iblis, dan iblis akan merekayasa agar itu terjadi. Jadi masa depanmu bukan lagi masa depan Allah, tetapi menjadi rekayasa iblis. Contoh, kita bertanya kepada dukun, kita tanya bagaimana nanti hidupku 3 tahun ke depan, lalu dukun itu akan bilang 3 tahun ke depan kau akan punya mobil Avanza. Ketika engkau percaya pada omongannya itu, maka iblis akan bekerja merekayasa seolah-olah itu benar, dan memang kau akan dapat Avanza. Tetapi tahu kau dampak di balik itu ada setumpuk kutuk yang akan menulai engkau. Itu pernah kita dengar berita kalau dukun, kalau ada yang kehilangan bisa menerawang siapa pelakunya. Tapi ketika dia kehilangan,
Misalnya dia kehilangan ayamnya, dia tidak lakukan perawannya, dia pergi kepada polisi untuk dicari siapa pencuri. Dia melapor. Kenapa? Ya karena dia tahu hitung-hitungannya. Harga ayam berapa, harga kereta berapa, dan harga kutuk itu bagaimana. Karena itu jangan sampai menghujat Roh Kudus. Jangan setarakan Allah dengan yang bukan Allah, karena itu menghujat Roh Kudus. Jadikan Allah menjadi prioritas dalam hidup kita. Segala dosa bisa diampuni. Tapi ketika engkau merendahkan wibawa Allah, ketika engkau merendahkan nama Allah dalam hidupmu, ketika engkau merendahkan roh Allah dalam hidupmu, engkau sedang menghujat Allah dan tidak ada lagi pengampunan di sana. Itu yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam bagian kedua kita melihat bagaimana antara kekeluargaan dalam sudut pandang manusia dan kekeluargaan dalam sudut pandang Allah. Saya mau katakan sama saudara bahwa di dalam dunia pelayanan sering sekali keluarga menjadi batu sandungan yang paling mematikan. Di awal tadi ketika Yesus masuk ke semua ibadah, ketika dia sedang berbicara tentang Injil Kerajaan Allah, maka orang-orang kerabat Yesus yang ada di tempat itu, mereka menuduh Yesus yang tidak waras. Bayangkan, untuk menghentikan Yesus membicarakan Injil Kerajaan Allah, Yesus disebut tidak waras. Baru pada bagian ayat 31 sampai 35 ketika Yesus sedang membicarakan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka keluarganya datang. Nah, keluarganya mencoba menghentikan Yesus ketika memberitakan kerajaan Allah dengan alasan supaya dihentikan dulu khotbahnya itu dan datang menjumpai mereka. Lalu orang-orang banyak ribut dan berkata, Yesus berhenti dulu kau berkhotbah itu ada datang keluargamu, orang tuamu, adikmu, itomu, ibumu, coba dulu lihat mereka, berhenti dulu kau berkhotbah. Sering sekali ketika orang mau berkhotbah atau melayani Tuhan, dia jadi kehilangan semangat gara-gara berkelahi dengan istrinya. Sering sekali orang yang terbakar untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus, ia menjadi rontok dan lesu karena situasi anaknya yang memalukan. Keluarga sering sekali menjadi batu sandungan yang paling mematikan di dalam semangat dan jiwa pelayanan di ladang Tuhan ini. Bagaimana respon Yesus terhadap kekeluargaan itu? Yesus mengakui secara biologis Maria itu adalah ibunya, dan selain Yesus, Maria melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang secara biologis itu ada saudaranya laki-laki dan perempuan. Tapi di atas hubungan nisbah ini ada hubungan yang lebih tinggi lagi, yaitu hubungan kerajaan Allah. Karena itu Yesus bilang, siapa saudaraku laki-laki perempuan? Siapa ibu? Mereka, kamu yang melakukan kehendak Allah. Artinya saudara, kalau kita bertanya apakah rumah tangga kita bangun itu adalah rumah tangga yang sudah datang dari Tuhan, atau rumah tangga yang kita bangun dari hasrat kemanusiaan, apakah hubungan suami istri, hubungan kakak adik, hubungan abang beradik adalah hubungan yang kita bangun atau datang dari Tuhan, atau hubungan itu kita bangun berdasarkan hasrat kemanusiaan. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Firman Tuhan berkata di dalam teks ini, setiap hubungan kekeluargaan yang tidak saling menopang untuk melakukan satu misi, yaitu melakukan kehendak Allah, maka saat itu keluarga itu bukan keluarga yang datang dari Allah, tetapi keluarga yang dibangun atas dasar selera dan kehendak manusia. Nah, mari kita cek keluarga kita masing-masing. Apakah di dalam keluarga itu kita saling melemahkan dalam melakukan kehendak Allah? Apakah dalam keluarga itu, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua anak, dalam hubungan kakak beradik,
adalah hubungan yang melemahkan satu sama lainnya dalam melakukan kehendak Allah. Jika ya, maka kita perlu mengintrospeksi keluarga seperti itu. Kita perlu introspeksi dalam hubungan-hubungan seperti itu. Karena hubungan yang benar adalah ketika di dalam hubungan suami istri saling menopang untuk melakukan kehendak Allah, dalam hubungan orang tua dan anak saling menopang untuk melakukan kehendak Allah, dari hubungan kakak adik saling menopang untuk melakukan kehendak Allah. Secara biologi saya tidak mungkin menjadi saudara Yesus, karena saya bukan Yahudi, saya bukan dari keturunan Yehuda, saya bukan dari keturunan Daud, saya orang Batak yang tidak punya hubungan dengan yang namanya Israel. Secara biologi, secara nisbah garis darah, saya tidak mendapatkan janji daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak bisa dapatkan itu karena saya bukan keturunan Abraham. Tapi secara iman, secara spiritual, saya saudara Yesus. Karena saya percaya pada Yesus dan saya mau melakukan kehendak Allah. How about you? Bagaimana dengan kamu? Secara biologis, mungkin kita tidak bersaudara karena kita tidak punya kontak hubungan darah. Tapi ketika kamu melakukan kehendak Allah, seperti aku yang melakukan kehendak Allah, we are best friend. Kita sahabat baik, kita saudara, we are brother. Kita anak-anak Tuhan. Jadi poinnya, puncak tertinggi di dalam hubungan kekeluargaan di mata Allah adalah melakukan kehendaknya. Karena itu saya akan selalu mengingatkan orang tua, siapapun saudara, dimanapun saudara, dengarkan baik-baik perkataan ini. Orang tua yang berhasil di mata Allah adalah bukan orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, bukan orang tua yang berhasil mengawinkan atau menikahkan anaknya, bukan orang tua yang berhasil memberikan warisan yang besar kepada anaknya, bukan itu orang tua yang berhasil di mata Allah. Tetapi orang tua yang berhasil di mata Allah adalah orang tua yang berhasil memindahkan anaknya dari bergantung kepadanya menjadi bergantung kepada Tuhan Allah. Apakah kamu orang tua yang berhasil itu? Jika tidak, segera pindahkan anakmu agar dia jangan bergantung kepadamu, tapi bergantung kepada Tuhan seperti engkau yang bergantung kepada Tuhan. Jika ya, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.